Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, "Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka." Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kejadian 6 ayat 5 sampai dengan ke-8. Kesempatan diberikan karena masih ada kasih. Kesempatan adalah cara untuk berbenah dari kesalahan yang telah dilakukan. Maka dari itu, Tuhan sendiri telah memberikan kesempatan kepada kita karena kesalahan kita. Tetapi sebelumnya Tuhan menyesal akibat dari dosa-dosa kita. Saudaraku, dalam firman ini Tuhan mengungkapkan penyesalannya terhadap ciptaannya. Penyesalan Tuhan berbeda dan tidak dapat dipahami dengan keterbatasan kita, karena Tuhan pada dasarnya telah mengetahui segala sesuatu dan merancangkan segala sesuatunya. Maka dari itu, apa yang dimaksud dengan menyesalah Tuhan? Tuhan tidak pernah berubah dan Maha Tahu. Ia menyesal karena dosa-dosa kita, dan Tuhan kecewa. Tuhan bersedih. Maka dari itu, Ia mendatangkan murkanya kepada orang-orang yang tidak taat kepadanya. Oleh sebab itu, menyesal bagi Tuhan akan memberikan dua pemahaman penting antara kasih dan keadilan. Yang awalnya Tuhan adalah kasih terhadap orang-orang yang taat dan melakukan perintahnya, dan Tuhan akan adil terhadap orang-orang yang tidak melakukan perintahnya. Tetapi rancangan Tuhan tetap untuk selamanya dan tidak pernah berubah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman ini mengajarkan kita tentang pentingnya mentaati, mensyukuri anugerah Tuhan di dalam kesempatan yang Tuhan berikan. Ketika kita mentaati dan bersyukur akan anugerah Tuhan, hiduplah seperti Nuh. Nuh berbeda dengan orang-orang sezamannya. Ia taat dan melakukan kehendak Tuhan. Dan Nuh diberikan kesempatan untuk hidup di dalam kasih anugerah Tuhan dan tidak dibiarkan binasa di dalam musibah air bah. Maka dari itu, ketika kita ingin hidup di dalam anugerah Tuhan dan tidak mau melihat Tuhan menyesal karena kita, ingat, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Jangan merusak kita dengan rancangan yang tidak baik, yang merugikan kita, bahkan Tuhan. Hiduplah di dalam kesempatan yang telah Tuhan berikan dengan hidup sesuai peraturannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh besar dan baik Engkau di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kesempatan yang Engkau berikan semua karena kasih karunia-Mu.
Kami tahu ketika Nuh, Engkau berikan kesempatan hidup terhadap murka-Mu saat itu. Ia mendapatkan kasih karunia-Mu. Dan saat ini, kami pun Engkau berikan kesempatan yang sama untuk hidup di dalam kasih karunia-Mu. Ajarkan kami untuk terus melakukan firman-Mu dan hidup di dalam kehendak-Mu. Mampukan kami ketika kami jatuh di dalam persoalan kehidupan kami, dan ampuni segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.